apa namanya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, apa namanya tema ya. Tema kali ini kita akan membicarakan tentang tipe-tipe ABK, anak berkebutuhan khusus ya. Nah, jadi mungkin di antara para bunda sekalian ini ada anaknya yang mungkin kondisinya tidak semuanya autis, tidak semuanya hiperaktif, atau tidak semuanya diagnosisnya sama, ya. Jadi berbeda diagnosis karena beda anak, beda diagnosis, ya. Meskipun cara penanganannya hampir-hampir sama, gitu ya. Karena memang yang bermasalah adalah sistem sensorinya. Adapun untuk apa namanya biasnya atau perilaku yang dimunculkan itu berbeda-beda gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas yang pertama adalah autis atau ASD ya. Biasanya kan ASD ya. Autis Spectrum Disorder ya. Yang nantinya insya Allah akan kita bahas untuk materi tentang tipe-tipe ABK itu diantaranya autis, AD, maaf, ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dan yang ketiga adalah mental retardasi atau keterbelakangan mental. Yang keempat adalah Developmental Coordination Disorder atau DCD. Ya. Nah, yang kali ini tema kita adalah ASD atau Autis Spectrum. Maaf, Autis Spectrum Disorder. Ya. Oke. Nah, apa sih ya yang dikatakan autis? Tidak semua anak yang mengalami speech delay itu autis, ya kan? Kadang kan kalau Bunda pergi ke dokter atau periksa, atau bahkan eh, di lingkungan kita ya, di lingkungan rumah kita, kalau anak yang kelihatan tidak normal sedikit, dibilangnya autis, gitu ya. Nah, tidak semuanya itu autis ya. Nanti ada ciri-ciri menonjolnya. Apa sih yang memang itu dikatakan autis itu yang seperti apa gitu ya. Masing-masing berbeda ya diagnosisnya antara autis, hiperaktif, apa namanya, bukan diagnosisnya, ciri-cirinya. Kalau diagnosisnya tentu berbeda. Namanya autis sendiri, ADHD atau hiperaktif sendiri, dan seterusnya. Tetapi untuk ciri-ciri yang dimunculkan atau anak itu sudah kelihatan ya. Oh ini ADHD, oh ini mengarah ke autis, oh ini cuman developmental delay atau biasa kalau di dokter itu keterlambatan perkembangan atau biasanya DDD itu loh, Global Developmental Delay itu sudah umum ya, masih umum ya. Global Developmental Delay DDD itu masih umum ya. Nah, apa sih autis? Ketidaknormalan perkembangan atau kerusakan perkembangan pada interaksi sosial dan komunikasi. Nah, jadi yang ditekankan kalau autis itu interaksi sosial ya dan komunikasi ya dan komunikasi. Jadi untuk interaksi sosial sendiri ini menjadi eh, apa ya, semacam identitas gitu ya. Apakah ini dikatakan autis atau bukan? Meskipun nanti untuk autisme sendiri ada grade-nya masing-masing. Kadang ada yang berat, terus sedang dan ringan gitu ya. Jadi ada tipenya, ada golongannya. Dan juga ada juga yang Asperger syndrome atau bukan Asperger ya apa nih? Ya, benar-benar Asperger syndrome. Ini tipe-tipe autis juga, tetapi dia lebih eh, bisa komunikasi, hampir bisa komunikasi ya. Terus apa namanya?
dia itu IQ-nya di atas rata-rata biasanya kalau yang Asperger syndrome ini gitu ya. Nah, agak berbeda ya dengan diagnosis pada umumnya, autis pada umumnya ya. Nah, disebut spektrum karena gejalanya bervariasi secara luas dan berbeda-beda dari individu satu dengan individu yang lain ya. Kan kadang anak yang dimunculkan anak itu kadang hand flapping. Selain hand flapping yang mengibas-ngibaskan tangannya itu ya Bun. Selain itu kadang juga berperilaku yang eh, bermain air liur atau bermain mulutnya. Terus dia kadang punya gejala yang diulang-ulang kalau ketika melakukan sesuatu. Suka benda yang berputar gitu ya. Tapi kadang juga tidak menunjukkan gejala-gejala yang sama gitu ya, seperti anak yang didiagnosis autis lain gitu. Ya jadi anak ini gejalanya yang dia tunjukkan berbeda gitu ya. Tetapi dia kalau marah biasanya kadang ada yang menggenggam menggenggam tangannya betul-betul gitu sambil mungkin diputar-putar tangannya. Dia menunjukkan kecemasan gitu ya pada dirinya ketika dilarang, ketika dia nggak suka, itu dia terus meremas-remas apa namanya tangannya. Terus kadang dia eh, atau apa ya ini namanya hand flapping dan seterusnya. Jadi gejalanya itu tidak mutlak satu saja, tetapi bisa bervariasi. Beda anak terkadang menunjukkan gejala yang berbeda-beda, gitu ya. Nah sejatinya yang bermasalah itu juga sistem sensorinya, cuman biasnya aja yang berbeda, menunjukkan apa namanya perilakunya itu berbeda-beda, gitu ya. Paham ya? Nah, gejala utama, jadi interaksi sosial minim, ya, minimnya interaksi sosial. Terus kesulitan untuk berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Jadi dia cenderung untuk menikmati atau berada di dunia anak sendiri, gitu ya. Terus dia punya kesukaan khusus. Biasanya dia obsesif terhadap satu benda. Jadi misalkan bawa boneka kemana-mana boneka itu terus. Nah, tapi bukan berarti yang terus bawa boneka atau bawa apa ya, bawa barang-barang tertentu itu terus dikatakan autis juga belum tentu gitu, cuman ada ciri-cirinya gitu ya, ciri-cirinya. Tetapi perlu dilihat dulu, diperiksa dulu apakah ada gejala-gejala yang memang itu mengarah pada diagnosis autis gitu. Ya. Ada yang bawa selimut kemana-mana gitu ya, kesukaan sampai nggak pernah dicuci selimutnya atau bawa ya barang-barang tertentu lah ya kesukaan dia ya. Terus rutinitas yang terstruktur dan sangat resisten terhadap perubahan. Jadi si anak ini biasanya tidak bisa toleransi terhadap perubahan, entah itu perubahan situasi kondisi atau perubahan rutinitas gitu ya, perubahan rutinitas sehari-hari. Misalkan dibangunkan rutin jam 7. Kok ini ada terlambat sedikit atau bahkan belum ada jam 7 atau biasa dia memperhatikan ya kalau pas mungkin ada bubur lewat atau itu berarti dia memang ada kebiasaan gitu ya. Oh berarti ini bangun. Jadi dia untuk melakukan rutinitasnya itu harus sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau sedikit diubah, dia mungkin bisa tantrum. Terus jadi sepanjang harinya itu dia eh, mengalami rewel-rewel gitu, nggak serba nggak kebenaran gitu ya. Dan sangat resisten terhadap perubahan ya serta perilakunya. Jadi perilakunya itu diulang-ulang, repetitif gitu ya, tapi tidak bertujuan gitu. Ketika melakukan apa namanya sukanya itu cuma menata apa terus ya diulang-ulang lagi kayak gitu. Nah tapi nggak bertujuan gitu loh ya. Nah,
Mungkin bisa dilihat ya jadi. Terus selain itu dia juga mengalami keterlambatan perkembangan, terutama perkembangan mentalnya ya. Dan tentu bicaranya juga berpengaruh. Tapi tidak semua yang speech delay itu autis gitu ya. Nah, penyebabnya apa sih, Bun? Gitu ya. Biasanya kan orang tua penasaran. Sebetulnya tuh anakku kenapa sih gitu ya. Nah, penyebabnya secara pasti itu memang belum diketahui ya. Tetapi ada faktor genetik ya dan lingkungan yang berkontribusi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kombinasi faktor genetik dan terpapar lingkungan tertentu selama perkembangan awal bisa jadi berpengaruh pada anak ya. Mungkin eh, bundanya itu waktu hamil bisa jadi eh, keracunan ya. Keracunan itu kayak semacam makanan yang dikonsumsi tapi di makanan itu ada kayak ditemukan merkuri gitu ya. Merkuri itu kan sejenis logam berat gitu ya yang masuk ke dalam tubuh dan akhirnya eh, ke dalam janin dan terpapar apa namanya terpapar ini kejadian autis gitu ya. Mutasi genetik, beberapa kasus autis terkait dengan mutasi genetik baru yang terjadi spontan dan bukan diturunkan dari orang. Mutasi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan otak dan konflik saraf. Jadi karena tidak pasti, jadi ini sekedar apa ya, ya bukan duga menduga juga, tapi memang banyak ya kadang ditemukan karena virus ya, virus toksoplasma atau virus yang TOS itu ya. TOS itu ada tidak hanya toksoplasma aja, tetapi ada rubella, ada donoro atau yang penyakit apa ya, yang kalau orang tuanya atau ayah atau ibunya terkena penyakit menular ya, itu anaknya juga terkena atau AIDS. Ya. Masing-masing punya kontribusi pada si janinnya. Terus gangguan perkembangan otak di masa awal perkembangan. Nah, jadi eh, mungkin anak ini terkena bakteri tertentu gitu sehingga kejang, mengalami kejang ya. Kejang demam itu berarti karena bakteri atau ada infeksi ya pada bagian otaknya. Maka kalau kejang ya hati-hati Bun ya. Tapi juga terus tidak melulu didiagnosis epilepsi ya. Karena malah terkadang malah tambah parah gitu ya. Kalau epilepsi itu kan harus minum obat rutin gitu ya. Dan itu yang saya jumpa itu malah memperburuk kondisi sebetulnya. Kalau saya melihat ya, beberapa kasus anak yang epilepsi yang minum obat dari kecil itu malah kurang bagus untuk perkembangan dia ya, malah autis. Ya autis ya memang autis. Hampir semua yang mengalami yang eh, saya ada 3 kasus ya Bu yang pernah mengalami yang saya lihat untuk terapi gitu ya, yang dia epilepsi, didiagnosis epilepsi dan minum obatnya dari bayi gitu ya sampai sekarang udah usia 6 tahun, tak udah usia 7 tahun ya minum obat terus ya. Nah jadi ini terpapar karena kimia, obat-obat kimia ya bisa juga menyebabkan autisme pada anak. Selanjutnya, faktor lingkungan memberikan dukungan untuk terjadi resiko autis bagi anak yang rentan terhadap genetik, seperti bahan kimia, infeksi selama kehamilan, komplikasi kehamilan, dan kelahiran. Maka ketika saya asesmen awal, itu selalu saya tanyakan riwayat kesehatan bundanya ketika hamil. Ya. Apakah dulu pernah sakit, sakit apa gitu ya ketika proses lahirnya bagaimana, normal atau sesar atau ada penanganan yang lain. Setelah lahir, apakah anak mengalami sakit yang parah serius gitu ya, atau pernah kejang atau enggak? Karena itu semua berpengaruh pada tahapan perkembangan anak sekarang gitu ya. Namanya blueprint ya. Jadi
riwayat kesehatan anak di masa lalu itu menentukan kesehatan dia sekarang. Nah, maka perlu diwanti-wanti oleh para orang tua yang mungkin baru mau program hamil atau masih punya baby gitu ya, dijaga ya, jangan sampai nanti eh, apa ya, kena trauma-trauma tertentu yang menyebabkan eh, gangguan perkembangan di masa yang akan datang. Kalau sekarang salah pola asuh kebanyakan ya Bun, karena apa? Salah pola asuh ini pemberian dari screen time ya. Yang awalnya anak itu normal karena pemberian screen time di usia sebelum 2 tahun, akhirnya anak mengalami regresi atau kemunduran sehingga ada diagnosis baru namanya virtual autism, yaitu autis yang disebabkan karena screen time yang berlebihan atau gadget. Sehingga otak bagian ya hampir semua fungsi otaknya mengalami kemunduran gitu ya. Balik lagi ke usianya sebelum itu ya. Ya, jadi anak di usia 4 tahun tetapi masih seperti usia 1 tahun atau bahkan di bawah dari itu gitu ya. Kalau yang pernah saya tangani itu usia 5 tahun setelah diberikan screen time gitu ya di usia sekitar 1,5 tahun ya, ibunya mungkin sibuk ya kerja gitu ya, terus dikasih screen time hari-hari gitu ya, lama durasinya sehingga ketika sekarang di usia 5 tahun anaknya itu masih seperti usia 1 tahun untuk perkembangan mentalnya. Jadi kontak matanya nggak ada, dia masih suka hand flying, nggak bisa apa-apa. Padahal waktu 1,5 tahun saya diberikan videonya, dulu pinter loh, ini anaknya bisa tepuk tangan, bisa kontak mata dengan baik. Tapi kok jadi seperti ini ya? Dan dia membandingkan dengan saudaranya. Anaknya saudara saya juga banyak HP, Bu, tapi kok nggak apa-apa ya gitu. Nah, berbeda ya. Tidak bisa kita bandingkan anak kita dengan anaknya orang lain ya. Karena berbeda. Mungkin proses lahirnya juga berbeda ya. Yang satunya normal, satunya sesar pun juga sudah berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi nggak bisa kita samakan. Yang sekarang masih ada screen time, tolong kalau bisa di stop ya Bu. Tapi kalau belum bisa gimana? Ya dikurangi lah, minimal dibatasi, jangan terlalu berlebihan. Kalau bisa stop, alhamdulillah lebih baik gitu ya. Biar nanti perkembangan tuh optimal gitu ya. Nah, selanjutnya eh, diagnosisnya ini biasanya diberikan oleh dokter ya, oleh dokter. Dokter bisa kalau secara umum sih ya kan ada Bun, ada buku khusus pedoman ya untuk mendiagnosis gangguan mental, namanya DSM. DSM yang terbaru itu kan diperbarui terus Bun. Yang kalau saya tahu itu sekarang itu DSM 5 gitu ya. Yang kalau saya tahu mungkin saya ada yang terbaru saya kurang tahu juga ya. DSM 5. Jadi kalau Bunda misalkan pernah periksakan anak ke psikiater ya, dokter jiwa gitu ya. Nah, itu bisa mendiagnosis juga gitu ya dokter jiwa. Ya. Eh, di diagnosis di buku DSM 5 itu standar ya Bun, universal ya. Jadi baik itu luar negeri maupun di dalam negeri itu semua berpatokan pada buku tersebut, buku DSM 5 namanya, untuk mendiagnosis gangguan mental ya. Entah itu kalau pada anak-anak biasanya autis ya. Ciri-cirinya kan ada nanti disebutkan di situ ya. Ataupun ADHD disebutkan juga di situ ciri-cirinya apa aja gitu ya. Terus kalau sudah besar nanti biasanya berubah diagnosisnya, nggak lagi autis. Kalau autis kan terbatas dengan usia. Jadi kalau sudah nanti sudah di atas ya sekitar habis SMA lah ya, sudah mulai dewasa awal ya, diagnosisnya tidak lagi autis tetapi berubah menjadi schizofren. Meskipun kondisinya juga sudah mulai paham baik gitu ya. Tapi kalau masih ada
gejala-gejala sisa ya ya mungkin bisa jadi digolongkan atau didiagnosa seperti itu ya. Nah, mumpung anak-anak masih kecil, masih usia kanak-kanak gitu ya, masih usia anak, sebaiknya memang harus kita optimalkan itu. Misalkan tidak terfokus pada akademiknya, kita segera men-switch. Oh, anakku ini kayaknya IQ-nya rata-rata cenderungnya ke bawah deh. Nah, itu Bunda harus bisa menerima dulu, baru kita men-switch pikiran kita untuk lebih mengarahkan ke aktivitas yang atau ke keterampilan yang tidak mengarah pada akademik terus, ya. Karena kalau dipaksakan pun anak malah jadi tidak mampu kalau misalkan memang IQ-nya rata-rata atau cenderungnya ke bawah. Ya. Nah, terus bagaimana dong? Ya, ya kita mulai latih untuk skillnya, diasah lagi skillnya, gitu ya. Skill keterampilan untuk hidupnya, skill yang kita berikan, ya, yang kita ajarkan skill baru, gitu ya. Skill untuk kehidupan dia nanti, gitu ya. Mulai diajarkan. Gitu ya. Jadi tidak buang-buang waktu untuk hanya belajar calistung, apalagi gitu ya. Kalau anaknya mampu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita melulu mengajarkan calistung pada anak autis gitu ya, meskipun ya kalau di dunia sana, di luar sana, ada yang sudah sampai kuliah juga gitu ya. Ada yang sampai apa namanya mungkin jadi profesor dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kita nggak tahu. Yang penting kita usaha ya, kita usahakan semaksimalnya sambil kita berikan bekal atau skill untuk kehidupan si anak. Terutama yang pertama kali harus kemandirian gitu ya. Nah, masalah anak ya untuk anak-anak yang penyandang autis ya, karena ini bukan suatu kecacatan, dianggapnya kan eh, apa ya kelainan gitu ya. Maka dikatakan penyandang autis. Yang pertama, masalah sensori. Nah, ini tentu ya, anaknya mesti ada gangguan sensori gitu ya. Motorik dan persepsi itu sudah gandengannya, gandengannya. Ya. Terus dia komunikasi, ya biasanya dia mengalami speech delay, terus kesulitan memahami bahasa dan ekspresi wajah orang lain. Si anak itu datar gitu ya. Ketika anak itu ngomong, misalkan sudah bisa ngomong pun ngomongnya datar dan formal ya. Ya. Eh, halo, nama kamu siapa? Namaku ini gitu ya. Kalau pas kenalan kalau kita kan biasanya eh, kalau ketemu sama teman nggak usah formal-formal juga ya percakapan namamu siapa atau ya nggak usah formal nggak kelihatan formal banget gitu loh Bun. Nah kemarin tuh ada nih yang datang ke sini tuh anak autis tapi memang dia sudah bisa ngomong sih cuman dia terkesan formal ngobrolnya ngomong sama orang tua sama teman-temannya itu formalitas banget gitu ya. Ya. Oke, lanjutkan ya. Oke. Nah, terus apalagi interaksi sosial ya. Jadi kesulitan memahami nama-nama, norma-norma sosial, menunjukkan minat terhadap topik tertentu, canggung dalam interaksi sosial. Jadi mungkin kalau sudah besar itu kelihatan kakunya dalam bersosialisasi itu kaku ya. Nah itu tapi nggak apa-apa kita maksimalkan gitu ya untuk dilatih sekarang. Insya Allah bisa ya kalau kita memang melatihnya sejak dini ya. Minat khusus, dia memiliki minat yang sangat khusus dan spesifik gitu ya. Jadi kalau kita misalkan bisa dalam aktivitas itu kita bisa A, B, C, D, dia satu tapi dia khusus itu aja gitu ya. Nggak bisa ditambah-tambah yang lain gitu ya. Dan inilah kekuatan mereka untuk mengekspresikan dirinya. Terus perilaku yang berulang-ulang membuat anak terlihat monoton dalam kegiatan sehari-hari.
ya karena apa ya, ini perilaku itu kadang sulit untuk dihilangkan ya, berulang-ulang gitu ya, obsesif kompulsif gitu ya. Tapi itu bisa diminimalisir kok ya. Nah, maka saya itu eh, sambil memberikan sentuhan spiritual ya pada anak-anak gitu ya, pada anak-anak supaya jiwanya juga terstimulasi, jiwanya itu terpupuk gitu ya. Tidak hanya sekedar fisik saja yang kita perbaiki, tetapi juga mentalnya atau spiritualnya ya, jiwanya. Jiwanya itu kalau dalam kalau saya berpikir gitu, ya saya berpendapat itu dengan kita memberikan pelajaran akidah ya, memberikan pelajaran agama, mengenal Tuhannya ya, sebagai uh, membuat jiwa itu lebih tenang, lebih lebih bisa apa ya, menyesuaikan ya, lebih bisa mengontrol dirinya gitu ya. Bahkan tidak hanya untuk anak-anak yang autis aja ya, tapi kita pun juga butuh seperti itu gitu ya. Jadi ini perlu diberikan juga. Bahkan kita ajari sholat, kita ajari ngaji seperti normalnya anak ya, nggak ada masalah insya Allah. Tapi nggak bisa pun, pelan-pelan ya. Dia baru berproses. Kitanya yang sabar ya. Terus masalah pada keterampilan sensori. Nah biasanya kalau di awal-awal masa kanak-kanak ya, dia hipersensitif atau hiporesponsif terhadap suara, cahaya, bau, dan sentuhan. Ya. Jadi begitu mendengar suara sedikit dia langsung noleh, terus mencari sumbernya mana sumbernya gitu ya. Jadi mudah banget terdistraksi ya. Tapi bukan berarti anak yang begini ini yang mudah terdistraksi terus dikatakan, oh itu autis. Enggak juga. Maka perlu kita lihat lagi, kita asesmen ulang, kita lihat kondisi anaknya seperti apa. Tidak semuanya dikatakan autis gitu ya. Nah, ada juga yang matanya bisa apa mudah terdistraksi juga. Jadi dari visualnya begitu melihat sekelebatan gitu dia sangat sensitif ya matanya terus menoleh terus apa itu penasaran terus keluar kabur gitu ya pengen ngejar itu ya seperti itu karena tadi ada gangguan sensori gitu ya. Terus bau, dia juga sering mencium, mencium apa-apa ya, mencium bau apapun, benda apapun, makan apapun dicium, apalagi yang baru, dia dicium. Bahkan kita pun kadang dicium-cium gitu ya, gitu. Terus sentuhan, ya, jadi kadang sensitif terhadap sentuhan, nggak mau dipeluk, nggak mau disentuh gitu. Ya, terus rentan terhadap perubahan rutinitas. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi biasanya untuk anak autis ini tidak bisa toleransi terhadap perubahan gitu ya. Perubahan rutinitas yang biasa dia lakukan itu harus seperti itu. Kalau bangun jam 7 jam 7 terus berangkat sekolah jam 8 jam 8 terus gitu ya. Sedikit ada perubahan atau kesiangan sedikit, nah dia mulai tantrum, kadang seperti itu. Nah, maka tapi apakah itu nggak bisa diubah? Ya insya Allah bisa gitu ya. Asal kita mulai melatihnya, memahamkan anak, nggak apa-apa, tidak harus perfect gitu ya. Tidak harus seperti ini. Kita namanya nanti kalau belajar eksekutif function ya Bun, itu tentang otak gitu ya, fungsi otak terhadap peran dia, peran otak terhadap kinerja tubuh kita terhadap kita dalam mengatur kehidupan itu kan nanti ada ya bahasa tentang executive function gitu ya. Salah satunya kan dia bisa fleksibel, berpikir fleksibel terhadap perubahan kondisi situasi. Nah, kita bisa menyesuaikan gitu ya. Tidak melulu untuk harus begini ya harus begini, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Nah, ini berarti masih terlihat kaku cara berpikirnya, gitu ya. Dan itu terjadi pada anak-anak yang autis, ya, penyandang autis. Nah, kalau kita masih begitu ya, mungkin ada ciri-ciri autisnya. Jadi kita bisa kok ya berpikir lebih fleksibel. Ketika ada perubahan, ya kita menyesuaikan, gitu ya. Tidak harus memaksa, ya. Oke, selanjutnya level arousal. Level arousal itu gairah, gairah untuk beraktivitas ya.
motivasi bisa juga. Nah, jadi ketika anak itu dikasih mainan, anak yang tipikal atau normal itu biasanya antusias. Bahkan ketika dia masuk ke dalam satu ruangan, di situ ada berbagai macam mainan, dia aku pengen mainan ini gitu ya. Terus mengeksplor lingkungan sekitar. Aku main ini ah, aku udah selesai, ah main itu lagi, main ini, main itu, main ini, main itu. Nah, kalau untuk anak autis, dia nggak tertarik, nggak tertarik dengan permainan yang ada di situ. Cenderungnya cuek dan tidak mau bergaul atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ya. Dia nggak sadar dengan dirinya. Dia siapa, dia berada di mana, gitu ya. Karena hubungannya dengan sensori tadi atau apa keterampilan sensori yang belum matang tadi. Ya. Selanjutnya self regulation atau regulasi diri. Nah, jadi regulasi diri ini kan eh, dirinya, bagaimana dirinya itu mengatur atau mengendalikan dirinya sendiri untuk bisa mengerjakan sesuatu itu sampai selesai, gitu ya. Contohnya ketika main Lego, gitu ya. Nah, main Lego itu dia bisa menyelesaikan hingga selesai, atau ketika dia diajari untuk ayo kita main perosotan yuk gitu ya. Jadi dia itu konsisten ya sampai tugasnya selesai. Nah, mungkin untuk anak-anak tertentu ya, dia nggak sampai selesai ketika mengerjakan, belum selesai udah pengen yang ini, belum selesai lagi pengen yang itu, belum selesai lagi menjelajahi berbagai macam mainan tapi nggak pernah selesai. Ya. Jadi nggak pernah didapat fungsi yang seharusnya dia dapatkan seperti melatih fine motor skill, melatih koordinasi bilateral, melatih visual persepsi, melatih tonus ototnya, nggak dapat. Karena apa? Ya ini belum selesai, udah pindah lagi ini. Ini belum selesai, udah pindah lagi ini. Kalau merasa kesulitan, main Lego, ganti main puzzle. Kalau kesulitan main puzzle, ganti main yang lainnya lagi ronce-ronce. Ronce-ronce nggak bisa, ganti main ini. Jadi nggak sampai selesai. Ya kan? Selanjutnya, yuk. Nah, gangguan sensori motor. Nah, tadi sudah saya spilkan ya, apa mungkin ada hipersensitif, ada hiposensitif atau hiporesponsif. Terus ada gangguan keseimbangan dan koordinasi ya. Jadi anak itu diminta untuk naik papan titian takut, takut banget gitu ya. Takut pakai banget ya, takut banget gitu. Padahal cuman sedikit aja ya. Terus keterlambatan perkembangan motorik kasarnya, keterlambatan perkembangan motorik halusnya ya karena nggak pernah dilakukan. Jadi otak yang bagian mengatur mengatur ini gerak motoriknya di bagian depan ya, prefrontal cortexnya yang berfungsi untuk mengatur gerak motoriknya nggak dapat asupan nutrisi ya. Maksudnya nutrisi ini nutrisi yang dimana sel-sel saraf itu tersambung antara satu dengan yang lain gitu ya. Diberikan stimulasi sehingga tersambung dan fungsinya lebih maksimal ya. Nah, untuk anak-anak yang ada gangguan sensori ini yang harusnya eh, otak itu tersambung, sel-selnya tersambung satu sama lain di bagian-bagian tertentu, entah itu prefrontal cortex atau di bagian yang lain atau bagian belakang dan sebagainya. Nah itu kosong gitu ya. Jadi bahkan mulus kalau misalkan bisa digambarkan tuh nggak ada lekuk-lekuknya. Biasanya kan kalau otak itu berlekuk-lekuk ya Bu. Bun. Namanya berkonvulasi, berlekuk-lekuk. Nah kalau anak-anak yang eh, tidak pernah atau tidak bisa apa-apa, itu dia otaknya mulus, jadi nggak ada lakukan-lakukan. Contoh gampangnya seperti itu ya, karena nggak berkembang atau sel-sel sarafnya antara satu dengan yang lain nggak bisa terhubung, ya karena nggak pernah dilatih, ya nggak pernah dilatih, nggak pernah difungsikan otaknya, sehingga ya itu tadi apa nggak bisa ngapa-ngapain.
nggak bisa berpikir. Selanjutnya gangguan pengolahan visuospasial. Nah, visuospasial itu dia itu berada di mana di antara ruangan ini. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kita dalam gedung gitu ya, dalam gedung tuh, oh posisiku di pojok bagian belakang. Nah, itu kan kita tahu. Atau posisiku di atas panggung, misalkan. Oh, dia tahu. Nah, untuk anak-anak yang ini dia nggak paham gitu ya. Posisinya, dia mendefinisikan posisinya dari gedung itu, dari dia berdiri dengan luasnya ruangan, itu dia nggak bisa mendeteksi. Gitu. Sehingga kan terjadi distorsi pemikiran, terus perubahan ya, perubahan dan nggak bisa memproses ya untuk otaknya. Jadi sulit ya. Selanjutnya motor planning. Motor planning itu perencanaan gerak gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu gitu kan kita berpikir dulu. Oh kita bahkan nggak harus berpikir kita bisa bisa kalau udah terbiasa kan misalkan kayak naik naik tangga gitu ya. Naik tangga kan kaki kanan naik, kaki kiri gantian kanan kiri ya. Nah kalau untuk anak-anak yang gangguan sensori ini perencanaan gerakan itu dia sulit, sulit sekali ya. Mau naik naik mana gimana naiknya ya dia kadang nggak bisa mikirnya lama gitu ya atau ketika naik panjat-panjatan dia juga nggak bisa harus aku gerakkan kayak apa ini tanganku dia juga kesulitan juga ya terus hambatan persepsi sosial apalagi di sosial ya dia sangat sangat sulit ya untuk menerima input sensori yang masuk secara bareng-bareng dan diproses saat itu juga dengan harus dengan tepat gitu ya dia sulit maka sering kalau diajak ke luar yang crowded ya lingkungan yang apa namanya yang kayak mall ataupun di lingkungan yang ramai gitu ya itu tantrum ya nangisnya nggak diem-diem gitu ya karena dia kesulitan ya untuk memproses saking banyaknya input sensori yang masuk, tapi otaknya nggak mampu untuk menanggapi secara tepat, gitu ya. Sehingga overload, bagi dia overload sensorinya. Dan akhirnya dia bingung, nangis, tantrum. Ibunya yang nggak tahu mungkin terus uh, ya nggak sabar dan selanjutnya ya tabuk menabuk gitu. Selanjutnya cara menangani anak autis dengan tindakan okupasi terapi. Nah, kalau bagian saya kan menangani anak-anak apa namanya autis, terutama kalau untuk anak-anak yang berkhusus ya, yang autis itu karena ada gangguan sensori. Jadi peran saya sebagai okupasi terapis itu yang pertama adalah memberikan asesmen awal, gitu ya. Asesmen awal ya berupa yang seperti kemarin Bunda isi belangkonya gitu ya. Mulai dari kemampuan sensori motornya, keterampilan kognitifnya, aktivitas kesehariannya, pre-academic skill-nya, ya, terus keterampilan bersosialisasi dan cara memanfaatkan waktunya, gitu ya. Karena eh, kalau dalam okupasi ya, okupasi itu melatih anak atau melatih pasien atau individu itu memang berpusatnya atau mengacunya pada tiga area ya. Tiga area okupasi. Yang pertama, bagaimana produktivitasnya. Kalau anak ya bermain, belajar ya. Kalau bagaimana kemandiriannya ya, kemandirian anak seperti apa? Apakah dia semua aktivitasnya full bantuan tergantung sama orang tua atau sudah bisa mandiri atau sebagian atau full atau sedang ya kan ada ukurannya nanti ada alat ukurnya gitu ya. Terus bagaimana cara dia memanfaatkan waktunya. Kalau dia punya waktu longgar selain dia sekolah terus dia ngapain. Nah, kan sebagai penyaluran hobi gitu ya. Kan kita butuh hobi refreshing gitu ya, Bun. Nah, itu dia bisa melakukannya enggak gitu ya. Biasanya kan kalau anak-anak leisure time atau aktivitas memanfaatkan waktunya kan bermain juga gitu ya. Entah itu sepedaan, entah itu bermain sama temennya,
hampir semua waktunya itu untuk bermain gitu ya. Nah, dia bisa nggak gitu ya. Nah, kalau nggak bisa, berarti harus diberikan treatment seperti apa ya. Nah, biasanya kalau anak-anak masih ada gangguan sensori menggunakan metode sensori integrasi, yaitu mengintegrasikan refleks-refleks primitif yang masih ada pada anak tersebut supaya dia bisa bergerak secara sadar ya. Seperti itu. Selanjutnya, menentukan tujuan terapi. Nah, jadi apa sih yang kita tuju atau targetnya apa ketika kita menangani anak atau ketika kita melatih anak, targetnya apa gitu ya. Meskipun nanti ketika dalam proses terapi itu atau proses latihan itu ada yang namanya dibagi lagi Bun, nanti Bun. Ada enabling terapi, ada aktivitas fungsional gitu ya. Nah, insya Allah nanti untuk lebih jauhnya biar masing-masing dibahas kok Bun. Ya. Jadi kayak semacam untuk sensori ya, sensori di ruang sensori itu kebanyakan kan latihan untuk sensori ya, untuk mematangkan sensorinya. Nah kalau di ruang motorik atau di ruang berakademik, nah itu biasanya saya berikan untuk ke arah situ. Ya contohnya gimana? Jadi namanya enabling terapi. Ya contohnya kayak apa sih pun saya nggak paham, maaf ya. Ya kalau nggak paham gini, contoh gampangnya gini, kita mau melatih anak menulis tujuannya misalkan biar anak ini bisa menulis tujuannya gitu ya contoh. Sedangkan saat ini dia masih belum bisa fokus, belum bisa duduk tenang, pegang pensil aja belum benar. Gimana kita mau latih menulis? Nah, maka perlu diperbaiki dulu step by stepnya atau tahapan demi tahapannya dulu supaya dia bisa duduk tenang, supaya dia bisa fokus, supaya dia bisa pegang pensil dengan benar. Caranya bagaimana? Ya, ya. Coba sekarang kita kuatkan dulu otot bagian punggungnya dan seluruh karena memang didapati mungkin ada tonus otot yang lemah. Nah, kan itu perlu kita lihat dulu gitu ya. Misalkan untuk melatih kekuatan otot bagian tangan. Ayo kita ajari anak yuk apa namanya? Mengangkat ember ya, seperti yang Bunda lakukan kemarin gitu ya. Mengangkat ember yang isinya air gitu ya, dipenuhi atau pakai gayung. Nah, dari ujung sana ke ujung sini. Nah, itu kan menguatkan otot bagian apa namanya tangannya, jari-jarinya, koordinasinya. Tentu diimbangi dengan aktivitas yang lain. Nah, endingnya apa sih? Biar anakku nanti kuat ototnya, untuk otot tangannya kuat, koordinasinya bagus, gitu ya. Terus regulasi dirinya terbentuk sehingga ketika aku ajarin nulis dia udah bisa mulai ada peningkatan. Oh, dia sudah mulai pegang pen dengan benar. Oh, alhamdulillah. Nah, tujuannya kan itu gitu ya. Jadi ada yang namanya disebut enabling terapi atau aktivitas tertentu yang itu fungsinya untuk menopang tujuan yang ingin kita capai gitu ya Bun. Sedikit ini apa namanya membahas tentang tahapan dari terapi ya. Nah, terus rencana terapi. Nah, nanti memang ini ya, anu ya, Bun, teknis ya, teknis. Jadi kalau saya paparkan semuanya nanti Bunda, aduh pusing Bun. Pusing nggak Bun? Untuk saya apa aja dulu deh gitu. Saya suruh ngapain gitu. Gitu ya Bun ya. Ya, nggak apa-apa. Ini cuma sekedar pengetahuan. Nah, ini gini, Bun. Jadi nanti Bunda itu ketika melatihkan terapi atau terapi di luar, itu Bunda punya pengetahuan maksudnya. Oh, ternyata harus ada SOP-nya memang gitu ya. Ya iya, namanya kita menangani anak harus ada SOP-nya, ada standar operasional prosedur gitu ya. Ternyata itu harus ada. Kita tanyakan ke terapisnya. Ini anakku ini targetnya apa, Mbak atau Mas gitu ya. Tujuan terapi ini apa gitu memang harus diketahui gitu ya. Apa ya gitu ya. Ditanyakan gitu ya. Terus rencananya nanti gimana? Rencana terapi itu kan ada nanti tujuan jangka pandang, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek gitu ya. Nah, itu apa namanya harus
kita ketahui gitu ya. Kalaupun apa namanya dikasih home program, kita bisa paham. Oh nanti biar tujuannya tercapai. Gitu ya Bun. Sekilas saja. Selanjutnya meningkatkan keterampilan motorik. Nah, kalau ini benar ya. Maksudnya iya Pak, ya tentu gitu ya. Simulasi sistem sensorinya iya. Terus tugas kita juga melatih kemandirian, melatih keterampilan bersosialisasi, menciptakan alat baru jika memang diperlukan gitu ya. Play terapi, berkolaborasi dengan keluarga, pemantauan dan evaluasi ya. Jadi ini adalah tugas dari atau peran dari terapi okupasi gitu ya. Jadi memantau anak ya sampai sejauh mana tingkat kemandiriannya. Apakah karena ini target biasanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kami sarankan untuk yang pertama kali kemandiriannya harus diupayakan terlebih dahulu. Nah, bukan berarti terus akademiknya diabaikan, bukan gitu ya. Nanti dia ngikut kok ya. Yang penting target utamanya kemandirian dulu ya, karena udah besar. Kalau udah 7 tahun, anak perempuan 7 tahun, masih belum bisa apa-apa. Bagaimana nanti kalau dia menstruasi? Bagaimana dia nanti kalau eh, apa namanya mengurus mengurus apa namanya mengurus BAP BAK-nya gitu ya, bowel bladder manajemennya gitu gimana? Kalau nggak kita ajari kemandirian, bagaimana dia bisa mengenakan atau memakai pakaian, dia apa memantaskan diri, terus dia apa namanya aktivitas toileting ya seperti bladder bowel management seperti apa. Nah, kalau udah besar gimana? Kita kan yang nggak enak juga kan punya anak tapi udah dewasa tapi semuanya masih tergantung sama orang tua, ya kan? Nah, ujung-ujungnya apa ya kadang orang tua yang di desa-desa gini ya Bun, mohon maaf ya. Kalau nggak tahu ya anaknya cuma dikurung aja di dalam rumah gitu ya. Di dalam rumah terus sampai besar ya gitu-gitu terus ya. Nah, sampai tantrum kah, teriak-teriak kah. Nah, itu kan kita sebagai orang tua kan tentu kasihan itu. Kok hidup kok nggak kayak orang hidup gitu loh ya. Hidup kok seakan-akan nggak bermakna sama sekali ya. Kan itu tidak kita inginkan kan untuk anak-anak kita ke depannya. Maka kita yang sadar, ya alhamdulillah ya, Bunda semua bisa belajar, punya kesempatan belajar, sehingga tahu orientasi berpikirnya bisa lebih, diharapkan bisa lebih terbuka gitu ya, supaya masa depan anakku ini bisa terselamatkan. Ya. Paham ya Bun? Harus diajari kemandirian. Ya. Selanjutnya, lah, terus prognosisnya bagaimana? Atau prognosis itu ramalan penyakit, ya. Ramalan ke depan tuh seperti apa gitu ya. Nah, sangat bervariasi ya, tergantung berbagai macam faktor ya. Jadi seringkali orang tua itu bilang, Bun, anakku bisa sembuh enggak ya, Bun? Bisa kembali normal enggak? Seperti anak lain enggak gitu ya. Nah, itu bisa berbagai faktor yang berpengaruh. Yang pertama tingkat keparahan ya. Tingkat keparahan dari gejala autisme apakah itu berat ya, sedang atau ringan. Selanjutnya usia saat didiagnosis. Nah, kadang ada yang terlambat udah usia 7 tahun baru datang ke tim medis dan akhirnya ya prognosisnya jadi kurang bisa baik ya karena kita eh, anak itu sudah terbentuk karakternya, tapi usia mentalnya itu masih seperti anak usia di bawahnya, bahkan belum bisa apa-apa gitu ya. Nah ini tentu prognosisnya lebih kurang dibandingkan yang kita mulai terapi anak usia 3 tahun. Pun tapi kok anakku sudah terapi kan mulai usia 2,5 tahun, udah oh, kayaknya di usia 3 tahun udah mulai terapi deh. Tapi kok sampai sekarang kok masih nggak ada progres ya? Kok sama saja ya? Nah, mungkin itu yang dihadapi oleh orang tua.
Nah, maka perlu kita lihat ya, apa yang dilakukan atau treatment yang dilakukan tuh kayak apa terapinya gitu ya, tepat atau tidak gitu ya. Terus eh, yang dia lakukan atau terapis lakukan itu apa dulu gitu loh ya. Jadi kita perlu melihat dulu, melihat apa namanya tipe atau jenis terapi yang diberikan. Kalau kita dapati anak autis tapi terapinya dipijit atau terapinya eh, apa ya, yang lain-lain gitu ya. Kadang kan orang tua ada yang dikasihkan ke dukun, kadang kan seperti itu ya Bun. Nah itu juga sulit untuk berprogres gitu ya, karena yang begitu kita tahu itu yang secara medis ya, karena itu bukan barang baru ya Bun, tapi barangnya sudah diakui dunia. Maksudnya autisme, diagnosis seperti itu sudah dipelajari, bahkan sudah diteliti bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara apa namanya prognosesnya ke depan seperti apa. Itu sudah diteliti sehingga bukan barang baru gitu ya. Dan penanganannya pun tentu juga sudah diteliti juga cara menanganinya, seperti sensor integrasi itu ya. Meskipun dalam setiap penelitian itu ada perubahan-perubahan. Oh, sekarang yang paling efektif itu terapi bermain, gitu ya. Contohnya gitu ya. Nah, dulu terapi sensor integrasi waktu di zamannya, di usianya itu juga efektif gitu ya. Tetapi ternyata yang paling efektif itu terapi bermain gitu. Nah, ada yang mengalami perubahan gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau didukun jelas nggak efektif atau dipijit itu jelas nggak efektif. Dipijit mananya gitu ya. Ini nggak bisa instan gitu ya. Sembuhnya nggak bisa instan, harus dengan terapi ya, dan tidak ada obatnya. Kemarin ada nih anaknya didiagnosis ADHD, tapi minum obat terus gitu ya, kasihan kan, kasihan. eh, itu obat mau habis seberapa pun ya nggak sembuh gitu ya. Ya kalau kita bukan terus Tuhan gitu enggak sih ya, tapi karena perjalanan penyakitnya itu tidak hanya bisa dilakukan dengan obat, dan bahkan itu tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa obat oral itu bisa mengurangi gejala atau bahkan eh, membebaskan anak dari diagnosis autis kah, ADHD kah, nggak bisa, nggak ada penelitiannya ya tuh, gitu. Jadi kita yang tepat kalau usahakan memberikan tindakan itu yang tepat, dan jangan gonta-ganti tempat terapi gitu ya. Karena setiap ganti tempat terapi ya nanti anak beradaptasi lagi dengan terapis yang baru, dengan lingkungan yang baru. Jadi waktunya habis tuh adaptasi aja tanpa perubahan. Maka Bunda ketika di rumah itu bisa dimaksimalkan biar anak itu belajarnya sama bundanya gitu ya. Kalau gonta-ganti terapis ya kadang anaknya yang eh, bermasalah malahan gitu ya. Apalagi kalau terapisnya eh, mungkin sudah cocok ya, sudah cocok dengan terapisnya, eh tahu-tahu terapisnya pindah tugas, pindah rumah gitu kan. Nah, itu juga repot kan kita jadinya, ya kan? Nah, maka bundanya harus bisa, ya. Bundanya harus bisa, ya. Atau keluarganya lah ya harus bisa. Selanjutnya mulai intervensi. Nah, kapan mulai intervensinya? Kalau dulu eh, udah usia 3 tahun, sudah mulai terapi, kalau terapinya itu tepat atau penanganannya tepat, insya Allah sudah mulai baik ya, Bu. Bisa membaik gitu loh ya. Bahkan seperti anak normal gitu. Nah, tetapi kalau terapinya itu atau intervensinya itu salah gitu ya, ya sama saja nggak ada intervensi. Jadi perjalanan penyakitnya ya begitu-begitu terus, malah semakin memburuk gitu ya. Apalagi yang dia sudah datang ke tim medis,
ke terapi, tapi usianya udah 9 tahun, usianya udah 10 tahun, yaitu lebih lebih apa ya? Prognosis atau ramalannya ya sulit lagi, lebih sulit gitu ya. Perkembangannya atau progresnya tuh lebih sulit dibandingkan anak-anak yang mulai terapi di usia di bawah 5 tahun gitu. Tapi bukan berarti nggak ada perkembangan ya, karena otak itu selesainya atau bukan selesai, maaf, apa namanya, perkembangannya itu sampai di usia 19 tahun. Nah, jadi tetap ada harapan, tetap ada eh, apa namanya, kekuatan ya untuk merubah anak. Jangan putus asa ya, para bunda, jangan putus asa. Ya, insya Allah yang bunda lakukan sudah maksimal ya. Selanjutnya dukungan dari keluarga dan lingkungan. Nah, ini penting ya, karena untuk anak-anak dengan kondisi khusus ini masuknya ke rehabilitasi. Di mana pasien yang rehabilitasi itu sangat sangat butuh dukungan atau support dari keluarga dan lingkungan, gitu ya, untuk pemulihannya, untuk recovery-nya sangat membutuhkan support dari keluarga. Kalau kalau orang tuanya acuh tak acuh, gitu ya, atau lingkungannya juga cuma bisa mungkin mengejek ataupun apa mencacinya, ya nggak ada dukungan dari keluarga maupun lingkungan, ya masa depannya ya tentu cuman berakhir di dalam kamar dikurung terus, kan kita nggak menginginkan itu kan Bun. Maka kita mulai dari sekarang. Nah, pola asuh gitu ya, pola asuh ini mulai eh, kita kita perbaiki pelan-pelan ya. Terus dari potensi individu sendiri atau genetiknya juga berpengaruh ya. Eh, ada juga pengaruhnya dari tindakan terapi yang tepat ya. Mungkin pun saya sudah datang ke terapi okupasi, tapi kok yo masih sama aja gitu ya. Nah, ini berarti terapisnya yang bermasalah. Nggak bisa gitu ya. Terus kualitas dari terapi tersebut, nah kualitasnya bagaimana? Kalau cuma datang di klinik cuma disuruh ronce meronce, masang puzzle, masang apa, nyusun nyusun balok, kalau nggak bisa ya cuman ya maksudnya nggak ada tindakan tujuan ini anaknya ini mau tujuannya terapinya apa gitu, ya nanti tetap progresnya juga sulit untuk dilihat. Maka ini juga tergantung dari si terapisnya juga gitu. Jadi bunda bisa menilai terapisnya ini bagus nggak ya, cocok nggak ya untuk anakku ya, kok progresnya. Tapi biasanya dari klinik ataupun dari rumah sakit ada apa ya Bun, evaluasi. Nah, nanti ditanyakan aja evaluasinya, biasanya per 3 bulan ya untuk evaluasinya. Nah, bagi yang masih terapi tetap dipantau gitu ya, dan tetap juga terapi dari rumah dimaksimalkan untuk latihan di rumahnya gitu ya Bun. Nah, selanjutnya terakhir ya, fokus pada potensi dan kekuatan anak serta memberikan lingkungan yang mendukung ya. Kasih sayang selalu diberikan ya, kasih sayang itu terus diberikan ya, dapat membantu menciptakan masa depan yang positif bagi mereka. Jadi dengan kasih sayang kita, dengan dukungan kita berupa latihan-latihan yang kita berikan, meskipun itu sederhana, tapi itu bermanfaat untuk anak-anak kita. Gitu ya Bun. Memang perjalanannya itu lama, prosesnya itu panjang ya. Maka perlunya kita bersabar, peran sabar, peran ikhlasnya itu di situ gitu ya. Nah, salah satu ikhtiar yang Bunda lakukan dengan belajar bagaimana cara melatih anak ini suatu ikhtiar, suatu proses untuk memberikan pendidikan terbaik untuk putra putri. Maka perlu kita berikan apresiasi, gitu ya, Bun. Semoga jadi amal pahala bagi Bunda sekalian ya. Nah, oh gitu ya. Oh gitu ya. Oke.
Ya, kapan-kapan mudahan saya juga berharap Bun bisa berkeliling berkeliling di Indonesia untuk eh, melihat para orang tua yang melatih anaknya ini. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan gitu, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya Bun untuk apa namanya untuk untuk penjelasan materinya ya. Dan sekarang saya lanjutkan sedikit untuk tugasnya ya. Biar nanti, maaf ya Bun agak, karena tadi agak terlambat jadi saya mungkin agak molor sedikit ya. Oke, yang pertama, ini tugas ke-12 ya, untuk anak di atas 7 tahun dulu ya. Yang pertama, joint compression. Joint compressionnya kayak apa Bun? Joint compression, nanti ini tugasnya sama ya, antara anak yang usianya di bawah 6 tahun dan 7 tahun sama ya. Joint compress itu menekan bagian sendi-sendi ya, bagian sendi-sendi kita ditekan gitu ya, dari sendi bahu, sendi siku, pergelangan tangan dan jari-jari kita tekan. Nanti ada videonya insya Allah ya. Tekannya harus sesuai dengan mangkok sendinya dan cara megangnya harus dengan smooth. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk stimulasi sensori proprioseptif ya. Jadi ditekan pada bagian sendi-sendinya. Selain di bagian lengan, juga bagian punggung, tulang belakang maksudnya ya. Terus bagian kaki juga, jari-jari kaki ya. Selanjutnya, yang kedua, mengangkat satu kaki atau berdiri satu kaki minimal 7 detik, ya kan? Kalau anak usia 6 tahun ya 6 detik. Anak usia 7 tahun ya 7 detik gitu ya. Bun, tapi belum bisa. Kalau dibantu boleh nggak? Boleh, gitu ya. Nanti pelan-pelan dilepas. Kalau untuk pertama kali biar dia merasa pede dulu, ya. Wah, aku bisa. Coba ya, kita lepas ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Atau pegangannya dikurangi. Yang awalnya pegangnya dengan menggenggam, nanti pegangnya cuma kecil aja. Gitu ya. Nah, selanjutnya, nanti kaki kanan, kaki kiri ya, Bu, diangkatnya ya. Gantian maksudnya ya. Terus yang ketiga, mencocok pelepah pisang dengan tusuk gigi. Ini di ruang preakademik gitu ya. Pelepah pisang ada Bun di rumah. Jadi kayak kalaupun nggak ada pakai busa pun nggak apa-apa atau pakai kulit semangka pun boleh ya. Itu ditusuk pakai tusuk gigi. Tusuk gigi kan lancip-lancip ya. Nah, itu untuk menguatkan otot bagian jari-jarinya gitu ya. Biar kuat pelan-pelan aja ya. Nah, selanjutnya di ruang leisure bowling. Nah, nanti diajari bowling dengan menggunakan maaf, dengan menggunakan apa ya? Menggunakan ini botol air mineral yang sudah nggak ada isinya, yang sudah bekas gitu ya, yang sudah bekas. Nanti diisi air sedikit biar tidak mudah jatuh ya. Terus dilempar jaraknya sekitar 3 meter ya, 3 meter. Kalau masih belum bisa dipendekkan lagi nggak apa-apa, 2 meter pun boleh, bahkan 1 meter pun nggak apa-apa supaya rasa percaya diri anak itu muncul dulu, biar mudah dulu. Oh ternyata bisa aku ya, coba bisa lagi, coba lagi, bisa gitu ya. Semakin jauh gitu ya, pelan-pelan, dikit-dikit ya. Nah, selanjutnya ini saya matikan aja untuk videonya biar prosesnya. Ya, oke, selanjutnya maaf ya. Ya, selanjutnya memanah ya di ruang produktivitas memanah ya. Memanah pun eh, saya nggak punya panah. Gimana ya gitu ya. Panah mainan nggak apa-apa ya. Itu berapa ya? Paling berapa ya? Di Shopee itu 12 ribuan. Kalau kalau nggak salah. Tapi ongkirnya kan mahal. Iya. Ya kalau nggak ada panah ya bisa pakai.
ketapel boleh juga. Itu kan fungsinya untuk apa sih, Bun? Fungsinya untuk sensori proprioseptif sama vestibular gitu ya. Untuk mainan anak juga gitu ya. Tapi hati-hati, ada targetnya disiapkan. Jangan sampai memanah apa yang lain, nanti kena, nanti kita yang disalahkan gitu ya. Terus selanjutnya yang keenam, atau kita masuk ke ruang keimanan, ajari anak kita sholat. Kemarin kan sudah ya, Bun. Kemarin sudah belajar adab ya, adab masuk kamar mandi, adab ketika sebelum tidur, dan juga personal hygiene, terus sholat. Nah, mengaji kan itu kita rutinkan terus, Bun. Jadi jangan ketika itu udah sebagai tugas, kalau kalau sudah nggak ada tugas berarti nggak dilakukan. Jangan begitu ya. Itu berurutan ya, dan harus terus menerus dilatihkan, berkesinambungan maksudnya ya, berkesinambungan. Jadi terus menerus dilatihkan. Meskipun nggak saya berikan uh, mengaji di sini nggak, tapi tetap itu dilatihkan, membaca surah Al-Fatihah, surah pendek, diajari untuk sholat juga. Kemarin takbiratul ihram, Allahu Akbar, gitu ya. Bersedekap, bertahan berapa lama ya sedekapnya ya, gitu ya. Nggak apa-apa sambil dipegangkan dulu, nggak apa-apa. Namanya kita mengajari anak, ya. Dinormalkan sebisa mungkin, kita memberikan aktivitas yang normal pada anak. Nanti anak akan normal juga, ya. Insya Allah. Ya. Ya, jadi yang kemarin-kemarin dilatihkan juga ya. Selanjutnya, memasang puzzle. Nah, bagi yang sudah usia 7 tahun ke atas, eh, saya pikir sudah mulai bisa ya untuk memasang puzzle ya. Nanti kita lihat lagi ya. Selanjutnya, belajar untuk cebok, membersihkan, baik itu pipisnya atau apa BAK-nya, terus BAB-nya diajari. Cara cara ceboknya begini loh, gitu. Diajarkan. Pelan-pelan aja, karena ini memang semua proses ya, Bun. Nggak bisa satu minggu ini tugas ini anak bisa, itu nggak bisa. Iya, saya paham itu ya. Jadi yang kemarin-kemarin boleh juga dilatihkan ulang, karena memang berulang-ulang. Nah, nanti kalau udah tahap kedua, apa namanya, 3 bulan kedua gitu ya, itu kan nanti mulai ada penekanan atau mulai ada fokus pada anak masing-masing gitu ya. Tugasnya mulai lebih mengerucut pada kondisi anak. Nah, nanti bisa juga dilatihkan lagi yang kemarin-kemarin gitu ya. Selanjutnya, ajari anak untuk percakapan, untuk meminta sesuatu, misalkan mau makan ya, seperti yang kemarin-kemarin juga ya, mau makan, diajarkan dulu mau makan, pelan-pelan aja. Yang penting anak menunjukkan antusias, menunjukkan usaha untuk apa namanya, ngomong. Nah, itu sudah kita kasihkan. Jangan sampai bikin anak stres juga. Ayo ucapkan langsung sampai bisa. Nah, ya nggak bisa, namanya dia belum bisa gitu ya. Yang penting kita terus berikan stimulasi ya, supaya anak itu terbiasa mengucapkan kata gitu ya. Minum, mau minum, adik minta minum gitu ya. Pelan-pelan, jadi nanti di, disuruh ngulang kata demi kata. Adik, coba namanya siapa? Namanya siapa? Nah, kan kayak Hanan. Hanan, gimana ngomongnya? Hanan minta minum, minum gitu ya. Yang jelas mengucapkannya ya. Coba diulangi lagi. Nah, gitu. Tuh contoh, ini contoh. Ya, Bun. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita masuk ke anak usia di bawah 6 tahun, ya kan? 6 tahun. Kelihatan ya besar siklennya ya. Di bawah usia 6 tahun. Kelihatan kan, Bun? Kelihatan nggak di bawah usia 6 tahun? Kelihatan ya. Yang pertama, joint compression juga ya. Karena ini berlaku untuk keduanya. Joint compression. Ini biasa saya berikan di awal sebetulnya ya. Joint compression. Pelan-pelan ya, Bun.
nanti yang smooth, cara melakukannya yang smooth, gitu ya. Yang smooth yang seperti apa sih, Bun? Gitu ya. Enggak ada yang bertanya-tanya. Bertanya-tanya, gitu. Ya, jadi nanti eh, saya berikan contohnya aja, gitu ya. Saya berikan contoh videonya aja ya. Itu nanti kaitannya dengan mangkok sendi. Nah, gitu ya, mangkok sendi yang kayak apa, Bunda? Ya, contohnya aja ya, kalau di sendi bagian bahu ya, bahu itu kan bisa mobile, sendinya bisa mobile ke ke atas, bawah, samping kanan, samping kiri, bahkan muter. Nah, itu namanya sendi Buangnya mangkok, roti ini wis kotor. sendi peluru Roti ini namanya. dibuang, Nah, dibuang. itu namanya sendi peluru. Itu bisa muter-muter. Nah, nanti ditekan sesuai dengan arah sendinya. Insya Allah nanti ya. Yang kedua, menyentuh dua telinga dengan tangan menyilang. Ya, jadi kita mengajari anak untuk menyilangkan tangan untuk menyentuh kedua telinganya. Paham ya? Tangan kanan dan tangan kirinya menyentuh telinganya seperti ini. Bisa dilihat, Bun, saya. Tangan kanan dan tangan kiri menyentuh telinga kanan, telinga kiri. Gitu ya. Yang kanan, tangan kanan menyentuh telinga kiri, tangan kiri menyentuh telinga kanan. Selanjutnya, membuat bola-bola kecil dari plastisin ya, yang mungkin ini masih perlu ya untuk anak-anak di bawah 6 tahun atau bahkan nggak membuat bola-bola pun nggak apa-apa, yang penting bermain plastisin ya. Ini masih diperlukan. Bahkan kalau anak di atas usia 7 tahun pun boleh juga gitu ya, plastisin. Selanjutnya atau sambil diiris-iris boleh ya. Diiris-iris itu menggunakan pisau mainan ya, menggunakan pisau mainan. Nanti diiris-iris yuk kita bikin kue dipotong-potong gitu ya. Bisa juga gitu ya. Selanjutnya di ruang leisure bersepeda di taman atau bonceng di belakang, bonceng sepeda di belakang ya. Tuh, ya Bun. Bonceng sepeda di belakang. Pun takut jatuh gitu. Ya gimana caranya gitu ya. Gimana caranya anak itu supaya nggak jatuh. Ini diikat boleh. Takut eh, ini kakinya masuk ke dalam ruji, gitu ya. Ya berarti disilakan. Ya gitu. Oke, selanjutnya yang tapi yang aman-aman aja di sini, yang aman-aman aja ya. Jangan juga dipaksakan ini harus mengerjakan tugas ini gitu. Ya kita lihat keselamatan anak gitu. Yang penting keselamatan anak terjaga ya. Ini untuk stimulasi vestibuler ya, stimulasi vestibuler ya. Yang kelima di ruang produktivitas itu menggambar orang-orangan. Yang penting ada mata, ada kepala, badan, tangan, tangan kiri, kaki kanan ke kiri, mata, mulut, hidung. Ya. Perkara nggak berbentuk seperti bagus-bagus juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ini orang, orang punya dua mata, orang punya dua kaki, orang punya dua tangan gitu. Selanjutnya sama ya untuk ruang keimanan, ajari sholat untuk bisa ya semampu anak lah ya. Mulai dari takbiratul ihram, ayo yang perempuan ya kasih mukenanya dia tahan nggak ya pakai mukena gitu ya. Atau yang laki-laki pakai peci, tahan nggak ya dia pakai peci atau pakai sarung? Nggak apa-apa, kita latih aja, kita normalkan sebagaimana yang lain gitu ya. Jadi dia belajar. Selanjutnya mencari benda dari kotak Pandora. Apa itu kotak Pandora? Gitu ya. Kotak Pandora itu sebenarnya istilah aja sih ya. Kotak Pandora itu misalkan kita punya yang pertama sendok, yang kedua pensil, yang ketiga sisir. Nah, contohnya itu contoh aja, tapi nanti bisa dimodifikasi yang lain juga nggak apa-apa. Kita masukkan ke dalam plastik kresek boleh hitam ya, jangan yang bening.
yang hitam. Lalu tangan anak diminta untuk masuk ke dalam plastik itu atau kotak itu, lalu kita minta untuk contohnya coba ambilkan ibu pensil gitu ya, tapi anak nggak boleh melihat, ya cuma tangannya aja yang merasakan, oh pensil mana ya, oh ini bukan, ini kayaknya sisir deh, satunya, oh ini kayaknya pensil ya benar pensil. Nah kalau udah, nah dikasihkan, oh ini bukan pensil, ini ternyata eh, apa yang lainnya gitu ya. Jadi anak itu belajar merasakan eh, rasa bendanya itu ya, namanya kinestesia, merasakan bendanya. Jadi anak itu bisa menggambarkan dari apa yang dia rasakan, dia tergambar di otaknya gitu ya. Oh ini kayaknya sisir deh. Oh ini kayaknya pensil. Oh bukan, ini kayaknya. Nah gitu. Jadi dia bisa mencari gitu ya, mencari. Oke, selanjutnya nih mengambilkan air minum untuk keluarga ya, yang dari yang di bawah usia. Tapi ini misalkan Bunda minta tolong eh siapa contohnya Hanan gitu ya. Hanan, Ibu ambilkan minum dong gitu ya. Nah, bisa nggak ya dia gitu ya? Kalau nggak bisa dibantu gitu. Nah, itu loh. Yang simpel dulu nggak apa-apa. Contohnya hmm, air mineral ya nggak usah apa namanya, nggak usah dari dispenser gitu ya, air mineral ya, kita minta tolong, kita cek ya, kita cek atau eh, pakai itu bagi juga bisa kalau ingin melatih koordinasi bilateral gitu ya. Nah, jadi kita cek atau yang mungkin kayaknya dia mengambilkan minum dari dispenser bisa deh, oke kita cek ya. Nah, dia bisa nggak ya ambil gelasnya, terus menuangkan air minum, entah itu dari dispenser atau dari teko, terus terus kita ditaruh diantar ke kita. Nah, bisa nggak ya kita cek gitu ya di ruang kemandirian. Terus selanjutnya di ruang verbal menyebutkan 2 sampai 5 anggota badan ya. Boleh 2 boleh ya. Mata, boleh hidung, yang mudah aja bagi anak ya. Kalau telinga itu mungkin agak sulit juga ya. Nah, mata, tangan, rambut gitu ya. Bukan menunjuk, tapi menyebutkan gitu ya. Nah, termasuk juga massage mulut dan oral motor yang kemarin-kemarin diberikan atau diberikan jadi tugas tetap dilatihkan. Bukan berarti untuk anak yang di atas 7 tahun nggak ada tugas untuk massage dan oral motornya ya. Tetap ya kalau itu sekiranya butuh minimal sehari sekali lah ya dilakukan ya, massage mulut, oral motor ya, untuk menguatkan bagian mulut ya dan oralnya itu ya Bun, rahangnya juga ya, buka mulutnya yang lebar gitu ya, sampai jari ini bisa kelihatan gitu ya, itu untuk menguatkan rahangnya biar bukanya maksimal ya. Oke, bisa dipahami? Ada yang menanyakan? Ada Bun? Nggak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sekian ya Bun. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas di sore hari ini bisa menjadikan wawasan dan manfaat tentunya bagi Bunda sekalian ya. Tidak lupa mengingatkan untuk terus berdoa ya. Berdoa meminta kebaikan untuk anak-anak kita di sela-sela sholat kita, di sujud-sujud kita, di ibadah-ibadah kita yang lain, kita sebutkan anak-anak kita mintakan kebaikan-kebaikan dan petunjuk ya untuk kita sebagai orang tuanya dalam melatih dan membersamai tumbuh kembang mereka ya. Dengan semua ini mudah-mudahan jadi amal pahala bagi kita sekalian. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri ya, Bun. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.